warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jemaah salat maghrib masih kurang ikhlas rahimakumullah. Melanjutkan uraian dari kitab karya Imam Al-Ghazali tentang keutamaan jujur. Jujur itu ada 3 tingkatan. Ada beberapa tingkatan. Yang pertama adalah jujurnya lisan, artinya jujur itu benar. Benar itu adalah mayuwafiqul waqi', sesuai dengan kenyataan. Kemudian di sini disampaikan kemarin bahwa kadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensamarkan atau tidak menjelaskan apa yang akan dilakukan. Contohnya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin berangkat untuk berperang. Kenapa demikian? Di sini diberikan penjelasan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza tawajjaha ila safarin warra bi ghairi. Kalau Rasulullah ingin hendak pergi, maka informasinya itu disembunyikan untuk yang lain. Wadzalika kaila yantahil khabaru ilal a'da fayaqsida. Hal tersebut agar tidak sampai beritanya kepada musuh, sehingga orang-orang kafir itu berniat, berencana untuk mencelakakan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Al-Ghazali pada konteks berkata jujur atau pada keadaan tertentu itu di retorika lah bahasanya. Kalau sekarang Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang berdusta orang yang mendamaikan antara dua orang. Lalu dia mengatakan ini baik atau menambah kebaikan. Contoh, ini baik. Sering dalam kehidupan rumah tangga itu biasanya istri kita masak tidak sesuai dengan selera. Keasinan apa enggak Pak Tosim? Padahal asinnya itu kelewatan. Pak Tosim gara-gara setelah ngaji terus dapat, oh enggak enak ini apa namanya, pas rasanya. Pas ngeselin. Dalam arti pas apa? Pas ngeselin. Jadi menyembunyikan makna. Gimana rasanya? Enak, nggak tahu enak untuk diapain kan kayak gitu, ya kan? Jadi tidaklah orang berdusta untuk mendamaikan dua orang atau dia mengatakan tidak sesuai dengan kenyataan. Ngomongnya, Pak, sayurnya gimana, masakannya pas apa enggak, keasinan apa enggak, padahal asinnya enggak ketulungan. Jadi ngomong enggak asin itu aslinya asin. Nah, untuk mengatakan seperti itu diperbolehkan biar enggak baper, ya. Ntar kalau udah capek-capek ngomong asinan dikit itu asin banget sih, kenapa? Wah, repot, bisa apa namanya, gonjang-ganjing itu masalah gara-gara garam cemberutnya istri jadi 3 hari itu Pak Tosim. Gimana tuh? Katanya Pak Tosim senyum-senyum tertawa serius, berarti pengalaman Pak Tosim, ya kan? Ya kalau udah cemberut repot Mas Toto, nyuci baju sendiri nggak bisa, lempit-lempit ngelipet baju nggak bisa. Ayo, emang bisa nyapu-nyapu? Loh, Pak Karno juga kok senyum-senyum Pak Karno. Kenapa? Ternyata punya pengalaman dicemberutin gara-gara masalah sederhana. Gitu. Harus punya ilmunya. Nah, kemudian di sini diberikan penjelasan mendapatkan dispensasi dalam hal ucapan untuk kemaslahatan, untuk kebaikan dalam 3 tempat. 1, mendamaikan 2 orang, sudah disebutkan tadi di hadis. Yang kedua adalah wa man kana lahu zaujatani, orang yang mempunyai 2 istri. Wah, itu biasanya orang kalau udah punya 2 istri itu pinter banget itu. Apa namanya, kayak sekjen PBB kan ya. Itu kayak apa? Sekjen PBB. Kalau ada mau perang itu datang sekjen PBB ke sono. Nah, jadi ini jangankan 2 istri, 1 istri aja nggak bisa romantis. Jadi Pak Pri di sini berikan inisial, di dalam masalah pembicaraan tidak dikatakan bohong untuk mendamaikan 2 istri. Kalau 1 istri aja ngomel-ngomel gimana Pak Ustadz? Di sini nggak ada bahasanya. Di sini nggak ada apa? Nggak ada bahasanya. Bahasanya di lain. Ini termasuk S2 Mas Muto. Apa? Untuk S1 itu berarti istrinya 1. Kalau S2 itu berarti kecerdasannya meningkat. Untuk meningkat apa? Mendamaikan 2 istri yang antara istri muda dan istri tua. Ya Pak Aris ya. Itu harus sekolah dulu, harus apa? Sekolah dulu, S1-nya selesai, baru itu nanti istrinya nambah, terserah Pak Aris. Itu nanti kan udah punya kemampuan. Kalau nggak punya kemampuan, diplomasi mendamaikan jangan. Ingat-ingat sekjen PBB itu kan mendamaikan negara-negara yang konflik. Itu berarti orang kalau istrinya lebih dari 1 punya potensi untuk jadi sekjen PBB kan kayak gitu. Itu versi saya, tambahan keterangan. Kemudian yang ketiga adalah
di dalam keadaan berperang. Contoh, ini contoh nih. Jadi misalnya ada orang dikejar, mau dibunuh. Lalu orang itu lewat di depan kita. Lalu setelah beberapa menit kemudian dia lewat dikejar. Kemudian nanya sama saya, Ustaz, tahu apa enggak orang yang lari lewat sini itu? Nah, saya itu karena sudah punya ilmunya, terus tadinya saya sono tuh, saya panik juga. Terus akhirnya selama saya berdiri menghadap ke sono, itu saya nggak tahu. Nah, kan kayak gitu. Selama saya berdiri melihat ke sono, padahal tadinya saya ke sono. Terus akhirnya untuk mensiasati biar saya nggak bohong, selama saya duduk di sini dan melihat ke depan nggak ada orang yang lewat. Padahal ketika saya menghadap ke kanan, ke selatan, saya tahu palingnya. Terus ditanya, selama saya berdiri dan menghadap ke sono nggak ada orang yang lewat. Nah, itu namanya tauriyah. Apa Pak Tosim? Tauriyah itu dua makna, satu kata bisa diartikan beberapa makna. Makanya tadi di awal sindiran atau bahasanya sekarang satire itu adalah membuka ruang untuk berbohong. Lalu bagaimana caranya? Mengatakan yang benar itu kan pahit. Benar apa enggak? Istrinya capek-capek masak, kita udah kepingin malah kasinan. Diomongin pahit, enggak diomongin juga pahit. Lah kalau udah seperti itu bagaimana? Ya rasakan wahai para suami, rasakan pakai para suami. Emangnya Anda aja yang dikecewakan oleh makanan. Saya juga sering disampaikan seperti itu. Lalu bagaimana? Tauriah, makna kan ganda. Kan diselesaikan dulu. Enak kan kayak gitu aja. Enak buat dirimu habis ini kemakan tinggal aja ke sederhana atau pagi sore kan selesai urusan kan kayak gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.